Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Lama tidak berjumpa. Kali ini saya berada di tempat yang baru, lokasi yang baru, semuanya serba baru, sehingga chicken-ku dan ternak rumahan ini akan dimulai dari awal, dari nol lagi. Kemudian kita lihat di belakang, kita akan mempersiapkan ternak yang baru itu seperti apa. Tetap dengan konsep yang sederhana, yaitu kita akan memulai dengan penyiapan pakan dulu. Tentunya pakan yang murah meriah dulu. Kita mulai dengan pemenuhan protein dari budidaya maggot BSF. Di sini sudah ada kandang BSF, kandang apa? Di sini kita mulai dari pembuatan kandang BSF dari awal. Nanti kita jelaskan. Kemudian saya sekarang juga berada di kandang sederhana. Ini belum selesai semuanya, yang akan kita gunakan sebagai ternak ayam petelur dan ternak ayam joper. Nah, di belakang saya sudah ada kandang ternak ayam rumahan yang akan kita isi dengan ayam petelur insya Allah dan ayam joper. Kandang ini memang belum selesai dan akan kita review terus di next video. Kandang sederhana ini kita akan buat bersama-sama warga sebagai program dari pemerintah desa dalam program ketahanan pangan. Awalnya tempat ini adalah fasum, fasilitas umum yang tidak dipergunakan. Kemudian bersama-sama warga menggagas ide membangun micro homestead. Micro homestead adalah pemenuhan kebutuhan pangan sendiri yang di dalamnya ada aquaponik. Untuk program aquaponik baru dibangun fondasinya dulu, dan ini nanti jadinya insya Allah seperti ini. Yang sudah ada baru greenhouse kecil. Greenhouse kecil ini mau kita gunakan sebagai kandang lalat BSF indukan, tapi sementara ini ada perubahan. Kita gunakan untuk tes perpaduan aquaculture dan tanaman hidroponik terlebih dahulu. Sebelahnya barulah kita buat kandang ayam kecil-kecilan, ukuran 6 x 3 meter dan ukuran 2 x 2 meter. Fondasi menggunakan batu kumbung. Di tiap sudut dan beberapa titik kita tambahkan besi, barangkali suatu saat kita menggunakan galvanis. Dari bambu kita gunakan ke galvanis atau kita ganti dengan baja ringan. Kalau sementara ini baru menggunakan bambu seperti ini, apa adanya. Nantinya seperti ini, tiang-tiang bambu ini kita ikat di besi untuk menghindari agar tidak cepat keropos. Kalau yang sebelumnya saya biasanya ditanam, bambunya ditanam, sekarang kita letakkan di atas fondasi untuk menghindari bambu yang cepat keropos. Kalau kita tidak sediakan cor-coran, maka batu kumbung ini kita bor terlebih dahulu, kemudian ditanam besi seperti ini. Jadi tiang bambunya bisa diikat menurut posisi yang kita kehendaki sesuai kebutuhan. Lebih bagus lagi dicor agar lebih kuat. Untuk sambungan bambunya seperti ini. Nantinya seperti ini, diberi coakan terlebih dahulu dan lubang kawat sebagai pengikat antar bambu. Kalau bambu yang posisinya bebas sebagai sambungan atau tiang tambahan, maka bisa dibantu besi seperti ini. Jadinya selain diikat kawat, bisa dibantu dengan pemberian besi berbentuk L seperti ini. Untuk bagian bawah kandang kita gunakan seng atau atap galvalum sebagai perlindungan dari predator agar tidak bisa masuk ke kandang, seperti tikus, ular, atau binatang-binatang lainnya, kucing misalkan. Untuk seng kita sekrup ke tiang bambu langsung. Posisinya di atas fondasi batu kumbung. Kenapa posisi kandang agak ditinggikan? Agar nantinya tidak kebanjiran atau tergenang air saat hujan. Konsep kita kandang semi umbaran, kandang postal menggunakan tanah biasa seperti ini, tanah bawaan.
Nantinya kita pupuk, kita siram dengan probiotik atau air larutan fermentasi seperti di video chickenku sebelumnya. Sehingga ketika sudah diisi ayam, kondisi alas kandang nyaman bagi ayam-ayam ini. Seperti contoh di video-video chickenku sebelumnya, bagaimana ayam-ayam ini nyaman memanfaatkan alas kandang karena selalu kita kondisikan sebelumnya, diterapi, dipupuk dengan larutan fermentasi. Sebagai penutup, untuk sementara kita gunakan jaring atau waring seperti ini, yang di bagian bawah ditahan oleh besi. Jadi kita berikan besi ukuran 6, kalau saya menggunakan besi ukuran 6, ataupun bisa gunakan potongan bambu. Nantinya seperti ini. Dan nantinya kalau bahannya sudah ada, maka kita akan gunakan kawat loket atau kawat ram yang biasanya kita gunakan ukuran 1 cm x 1 cm seperti yang ada di kandang sebelumnya. Kalau lokasi Anda dipastikan aman-aman saja keamanannya, maka menggunakan jaring atau waring seperti ini akan aman-aman saja. Karena dengan jaring seperti ini, ayam juga tidak akan bisa menerobos keluar. Jadi penutup kandang fungsi utamanya adalah menahan agar ternak ayam kita, unggas kita tidak bisa keluar. Karena walaupun Anda gunakan kawat yang kuat sekalipun, pagar yang kuat, kalau orang itu ingin menerobos ke dalam, ya tetap aja ternak kita akan tidak aman. Kemudian kita berikan kawat sebagai pengikat di beberapa titik. Jadi sengnya kita beri lubang terlebih dahulu, kemudian kita ikat kawat seperti ini. Untuk atap saya biasa menggunakan asbes, berhubung sekarang adanya atap galvalum bekas, maka kita gunakan bahan yang ada. Bagian yang masih kosong ini akan kita pasang atap fiber seperti di kandang-kandang sebelumnya, agar sebagian sinar matahari bisa masuk ke kandang. Sinar yang masuk ke dalam kandang akan membantu pengeringan alas kandang dan penguraian kotoran ayam, ataupun membantu proses pengemburan tanah. Untuk pintu kandang konsepnya sama seperti kandang chickenku sebelumnya, menggunakan hollow gypsum 4x4 yang engselnya menggunakan paku rivet. Ini hanya contoh saja, kita menggunakan pintu yang ada di greenhouse, jadi sebagai contoh saja. Karena kita menggunakan galvanis tiangnya, maka kita bor terlebih dahulu, kita gunakan paku rivet. Tapi kalau kita menggunakan bambu, tiangnya bambu, maka kita bisa langsung gunakan skrup sebagai penguat penahan engselnya. Selama ini dengan pintu seperti ini di kandang sebelumnya awet-awet saja, selama pintu tidak menanggung beban yang berat. Kunci slot seperti ini, kunci pintunya bisa Anda tambahkan gembok kalau diperlukan. Sekali lagi, ini hanya contoh konsep kandang ayam yang sederhana. Jadi kita berikan contoh apa adanya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang ingin memulai berternak dari mulai kecil-kecilan terlebih dahulu. Demikian video chickenku kali ini. Kita jumpa lagi di next video dengan tema yang berbeda. Terima kasih telah mengikuti video-video chickenku kali ini. Salam sehat dan salam sukses selalu. Salam satu.